Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mukallifina liya'buduh wa adarra alaihimul arzaqa liyashkuruh wa waddaha lahumul adillata wal barahina liya'rifuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'il ladzina taba'uh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu Allah berikan kesehatan, kekuatan untuk bisa selalu beramal solih di kehidupan kita sehari-hari. Semoga kesehatan selalu Allah berikan pada kalian, wahai santriwan santriwati Amlas Kelara kelas 9. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ketiga ini Allah masih memberikan pada kita semuanya kekuatan untuk bisa bersama-sama belajar di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara ini. Santriwan santriwati semuanya, untuk pertemuan yang ketiga ini di mata pelajaran fikih, kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu tentang zakat dan membelanjakan harta sesuai syariat Islam, yang tujuannya adalah seluruh santri diharapkan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang muslim dan diberi kesempatan untuk beribadah, karena tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta seluruh santri diharapkan memahami serta mampu menjelaskan, menyebutkan, dan mengamalkan pembelanjaan harta sesuai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Di antara dalil hukumnya yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, santriwan santriwati yang semoga Allah muliakan, pernahkah kalian merasa bahagia ketika mendapatkan sesuatu yang disukai atau yang dibutuhkan dari orang lain? Atau sebaliknya, Anda merasa sedih atau kalian merasa sedih ketika tidak dapat memberikan sesuatu yang orang lain butuhkan? Maka dari itu, berbahagialah orang yang dapat memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkannya. Kenapa? Karena Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Namun, akan tetapi, kalian tidak perlu bersedih hati apabila suatu ketika belum dapat memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena mungkin kalian belum memiliki sesuatu yang orang lain butuhkan. Kalian perlu bersabar dan bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, atau qanaah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya apabila kita bersyukur serta bersabar. Adapun wujud dari rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada setiap muslim, khususnya berupa kenikmatan harta, adalah dengan cara membelanjakannya sesuai dengan ketentuan agama Islam. Nah, bagaimana bentuk dan cara pembelanjaannya? Kita akan bersama-sama belajar tahapan demi tahapan. Semoga Allah mudahkan. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang pembelanjaan harta. Agama Islam
adalah agama yang paling sempurna, yang telah mengatur dan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pemeluknya, yaitu umat Islam, untuk menyelenggarakan semua urusan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Demi kemaslahatan dan kebaikan manusia dalam urusan dunia maupun agama. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Bagi orang-orang yang berserah diri. Quran surat An-Nahl ayat yang ke-89. Demikian juga penggunaan dan pemanfaatan harta diatur dan dijelaskan dalam syariat Islam yang mulia dan sempurna ini. Sebagaimana beliau Nabiullah Muhammad SAW bersabda, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Ya, artinya tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ia ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana ia habiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana, untuk apa dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya, badannya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2417 dan Ad-Darimi nomor 537 serta Abu Ya'la nomor 7434. Hadis di atas menunjukkan wajibnya mengatur pembelanjaan harta dengan menggunakan harta-harta tadi untuk hal-hal yang baik yang Allah ridhoi. Kenapa? Karena pada hari kiamat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang mereka belanjakan sewaktu di dunia. Dari sudut pandang Islam, pertanggungjawaban seseorang atas harta yang pernah dimiliki akan dilihat dari dua sudut. Yang pertama, dari mana ia peroleh. Yang kedua, dan bagaimana ia mendapatkannya. Serta kemana dan bagaimana penggunaannya. Kita ulangi. Yang pertama, dari mana dan bagaimana ia memperoleh atau mendapatkan harta tersebut. Yang kedua, kemana dan bagaimana harta tersebut digunakan. Nah, oleh karena itu, cara kita mendapatkan dan mengelolanya perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam. Kenapa? Agar kita bisa melakukan pertanggungjawaban kelak di akhirat atas harta yang dititipkan tersebut. Karena semuanya hanyalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menafkahkan sebagian rizkinya dari rizki yang Allah berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dari sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Semua harta yang dimiliki umat Islam telah diatur ketentuannya dan tata cara pembelanjaannya. Oleh karena itu sudah selayaknya buat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita semuanya mencontoh dari Nabiullah Muhammad SAW serta menggunakan syariat Islam, termasuk dalam menggunakan atau mengatur dari rezeki yang Allah berikan pada kita semuanya. Dan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin ridho terhadap kita semuanya karena kita mampu menggunakan harta kita yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara yang Allah ridhoi. Nah, demikian dari apa yang bisa kita pelajari di pertemuan yang ketiga ini. Buat seluruh santriwan-santriwati kelas 9, jangan lupa terus mengulang, terus mencatat dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Semoga dengan kalian rajin mengulang-ulangnya, rajin mencatat dari apa yang belum kalian fahami, maka Allah mudahkan kalian untuk memahaminya, sehingga Allah berkehendak untuk semakin membuat kalian faham dan semakin mudah kita untuk mengamalkan dari ilmu tersebut, sehingga makin mudah pula ridha Allah untuk sampai pada kita. Untuk pertemuan pekan depan kita akan bersama-sama melanjutkan tentang zakat mal. Tetap semangat, tetap berdoa selalu, dan jangan lupa selalu bakti pada orang tua. Dari usaha yang cukup sekian, mohon maaf atas segala khilaf. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.